Baik, selamat pagi Mas Ronald. Perkenalkan, saya Maya Khairunisa dari Ilkom 22 PRB. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait mini proposal penelitian saya yang berjudul Pembingkaian Pemberitaan Pengelolaan Sampah di Jakarta pada Media Online, Analisis Framing antara cnnindonesia.com dan republika.co.id pada periode Juni sampai Desember 2024. Selanjutnya akan masuk di pendahuluan dan latar belakang masalah, di mana pengelolaan sampah di Indonesia sendiri itu menjadi salah satu isu lingkungan yang terus menjadi perhatian baik nasional maupun global. Nah, hal tersebut itu didukung dari laporan National Plastic Action Partnership atau NPAP, di mana sekitar 40 juta ton sampah, termasuk 4 juta ton plastik diantaranya itu tidak dikelola dengan baik di setiap tahunnya. Nah, padahal pemerintah Indonesia sendiri itu sudah menetapkan target yang cukup ambisius untuk mengelola sampah sebanyak 80% pada tahun 2025 atau di tahun ini. Namun, di balik adanya penetapan target tersebut dari pemerintah Indonesia, sebenarnya ada tantangan, di mana tantangannya itu seperti kurangnya infrastruktur, lalu kesadaran masyarakat, serta tata kelola yang lemah. Nah, hal-hal tadi itu menjadi hambatan utama bagi pemerintah Indonesia dalam hal pengelolaan sampah di Jakarta. Nah, tadi sempat di-mention bahwa hambatannya itu dari salah satunya itu dari kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya sebagai masyarakat sendiri atau publik ya, itu perlu adanya insight-insight atau kayak insight edukasi terkait pengelolaan sampah di Jakarta gitu, agar masyarakat sendiri itu dapat teredukasi, agar masyarakat itu dapat tahu bahwa oh pengelolaan sampah yang betul seperti ini gitu, agar ada guide-nya gitu. Nah, uh, dari beberapa media di Indonesia itu sebenarnya sudah ada media-media yang seringkali atau mungkin beberapa kali membuat berita terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Nah, di antaranya itu media CNN Indonesia dan juga Republika. Nah, eh, kenapa dalam penelitian ini memilih framing antara dua media tersebut? Karena kedua media tersebut itu memiliki perbedaan ideologi atau pandangan yang dipengaruhi oleh faktor pemilikan media tersebut. Kayak kalau dari CNN sendiri itu kan dia tuh jaringan dari Global Cable Networking, di mana CNN sendiri itu bekerjasama dengan Transmedia yang alur jurnalistiknya itu sebenarnya lebih internasional dan juga lebih dinamis. Lalu kalau yang Republika sendiri itu karena Republika itu kepemilikannya dari uh, memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok Muslim di Indonesia, jadi uh, cara pandang atau ideologinya Republika sendiri itu dalam membuat berita itu lebih ke agamais atau lebih ke religius atau lebih juga ke norma-norma sosial maupun politik. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka dari itu ingin melihat perbedaan framing antara kedua media tersebut dalam membuat berita pengelolaan sampah di Jakarta. Nah, dalam penelitian ini menggunakan teori framing berita untuk menganalisis isu lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah di Jakarta. Nah, teori yang digunakan itu dari teori framing Penn and Kosicki. Selanjutnya di sini ada contoh unit analisis, ada dari Republika dan juga dari CNN Indonesia. Nah, untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana pembingkaian pemberitaan pengelolaan sampah di Jakarta oleh media CNN Indonesia dan juga republika.co.id pada periode Juni sampai Desember 2024. Untuk tujuan penelitiannya, untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut, yaitu CNN Indonesia dan juga Republika, dalam menyajikan berita mengenai pengelolaan sampah di Jakarta periode Juni sampai Desember 2024. Selanjutnya ada metodologi untuk jenis penelitiannya sendiri ini penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Nah, paradigma konstruktivis sendiri ini memandang realitas sosial sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui bisa dari bahasa, lalu juga dari interaksi, lalu juga bisa dari makna yang diciptakan oleh individu maupun sebuah kelompok. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri,
Saya mengkaji dari total 20 berita, yaitu 10 berita dari media CNN dan 10 berita dari Republika, di mana periodenya ini sama, yaitu dari Juni sampai Desember 2024. Untuk teknik analisis datanya sendiri, jadi analisis framing kualitatif ini berdasarkan model Penn and Kosicki, yang dimana tuh melibatkan identifikasi, lalu juga ada interpretasi, lalu di dalamnya juga ada unsur-unsur sintaksis dan juga unsur tematik. Nah, itu tuh meliputi dari judul berita, lalu ada lead berita, lalu ada latar belakang informasi, terus juga ada kutipan dari narasumber, opini, serta penutup. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu pertama mengungkapkan bagaimana perbedaan ideologi dan latar belakang kepemilikan media dari kedua media tersebut dapat mempengaruhi cara media tersebut membingkai isu pengelolaan sampah di Jakarta. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana cnnindonesia.com dan juga republika.co.id dalam menyusun narasi, memilih fakta, serta membingkai isu lingkungan berdasarkan sudut pandang masing-masing dari media tersebut. Selanjutnya, memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah media tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi juga dapat membentuk cara pandang publik gitu terhadap isu yang lagi diangkat. Nah, khususnya untuk penelitian ini yaitu terkait isu pengelolaan sampah di Jakarta. Yang keempat, diharapkan publik sendiri dapat lebih kritis dalam memahami bahwa setiap berita yang dibawa itu bisa menggunakan perspektif yang berbeda dari media tersebut gitu. Yang hal tersebut bisa mempengaruhi opini masyarakat. Lalu yang terakhir, diharapkan analisis framing media dapat menjadi alat kritis untuk menilai peran media dalam mengangkat isu lingkungan. Baik, Mas Ronald, dari saya cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.